Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah masjid. Ini namanya Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berada di wilayah peperangan Khandaq dan masih di Al-Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga para sahabat dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang kami cintai, di siang ini kami berada di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun pada abad 634 atau 644 Masehi atau tahun 1323 Hijriah. Sahabat yang kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan Sayyidina Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq yang berarti pembeda. Sayyidina Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lainnya ialah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Sahabat yang kami cintai, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kami cintai, pernah di suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki amarah yang sangat luar biasa. Dengan gagah berani Sayyidina Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di perjalanan Sayyidina Umar justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Pada saat itu Sayyidina Umar berbalik dan bergegas menemui adiknya yaitu Fatimah dengan emosi yang membuncah. Di depan rumah Sayyidina Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Pada saat itu Sayyidina Umar menampar adiknya Fatimah. Sang adik lantas tersungkur dan menangis. Sayyidina Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya Fatimah. Dia tersentuh hatinya dengan bacaan surat At-Taha yang dilantunkan oleh adiknya Fatimah. Seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kami cintai, setelah tersentuh hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah, di seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeinginan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kami cintai, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar dihantarkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju ke Darul Arqam, ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab bersahadat dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kami cintai, setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Sayyidina Umar pun menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lagi menyiarkan Islam dengan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu semakin berkembang dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sahabat yang kami cintai, itulah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam sangat menentang Rasulullah, bahkan hendak membunuh Rasulullah. Ketika masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah menjadi orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kami cintai, seperti inilah suasana di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.